Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rani Fadila dengan NIM 19231138. Baiklah, di vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang tradisi Malamang di kampung saya, yaitu Pasaman. Mungkin masih banyak dari teman-teman semua yang belum tahu di mana letak Pasaman itu. Pasaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ibu kotanya berada di Lubuk Sekaping. Pasaman banyak tempat wisata loh, seperti Cagar Alam Rimbu Panti, wisata air panas Rimbu Panti, Monumen Ekuator Katulistiwa, Taman Bunga Puncak Tonang, air terjun Ciracai, Candi Tanjung Medan, dan masih banyak lagi. Di Kabupaten Pasaman ini terdapat salah satu daerah yang bernama Nagari Panti yang masih menjalankan tradisi-tradisi terdahulu. Salah satunya yaitu tradisi Malamang. Tradisi Malamang merupakan tradisi turun-temurun khas Minangkabau yang bisa kita temui hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat. Asal mula munculnya tradisi Malamang ini diperkenalkan oleh ulama yang terkenal yang bernama Syekh Baharudin. Ia datang ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama bertempat di Ulakan Pariaman. Mari kita tanya bagaimana pendapat penduduk sekitar tentang tradisi Malamang ini. Kapan biasanya tradisi Malamang ini dilakukan di kampung Ibu? Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada saat menyambut bulan Ramadan, Idul Nabi, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, serta acara pernikahan yang disebut di sini Baralek. Menurut Ibu, bagaimana cara melestarikan tradisi Malamang ini? Biasanya dengan mengajak remaja sekarang untuk diajarkan mengikuti cara pelaksanaan dan pembuatannya, serta mengajak masyarakat untuk rutin melaksanakan tradisi ini terus-menerus agar tidak terlupakan. Ayo sama-sama kita belajar bagaimana cara membuat lamang.
pada 3.4 yaitu suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Suhu dalam pembuatan lamang ini dapat kita ukur dengan menggunakan termometer. Dalam termometer terdapat 4 skala yang dapat kita temukan, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konversi antar 4 skala tersebut dapat kita lihat di sini. Termometer itu terbagi atas 3 jenis, yaitu termometer zat cair, termometer kristal cair, dan termometer bimata. Tetapi pada panas dari api di pembuatan lamang, kita dapat mengukur dengan menggunakan termometer khusus, yaitu termometer infrared atau model stick bila apinya terlalu panas. Sedangkan kalor merupakan energi yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor ini terbagi menjadi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu konduksi, merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua yaitu konveksi, merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut mengalami perpindahan. Yang ketiga yaitu radiasi, merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Pada proses pembakaran lamang ini terjadi perpindahan kalor secara konduksi, yang berarti perpindahan panas melalui zat padat yaitu kayu bakar, tetapi tidak ikut mengalami perpindahan, di mana panas yang dihasilkan dari perapian atau kayu bakar tadi akan berpindah ke bambu sebagai wadah tempat lamang itu dimasak. Bambu akan menyimpan partikel-partikel panas yang berpindah dari kayu bakar tadi yang membuat ketan dari lamang tersebut masak. Proses pembakaran ini kira-kira berlangsung selama 3 jam. Dalam proses perpindahan kalor secara konduksi, terdapat laju hantaran kalor yang menyatakan seberapa cepat kalor yang dihantarkan melalui medium tersebut. Besaran-besaran yang mempengaruhi laju hantaran kalor ini yaitu luas permukaan benda, panjang atau tebal benda, perbedaan suhu antar ujung benda, dan dipengaruhi oleh besaran K yang disebut dengan konduktivitas termal. Laju perpindahan panas yang terjadi pada perpindahan kalor adalah berbanding dengan gradien suhu normal sesuai dengan persamaan yang disebut dengan hukum Fourier dan persamaan dasar konduksi yaitu Q sama dengan KA buka kurung dt per dx tutup kurung. Selanjutnya yaitu kalor dan perubahan suhu benda. Kalor dapat berakibat pada perubahan suhu. Pelepasan kalor dari api pembakaran saat memasak lamang akan menurunkan suhu. Kalor yang dilepaskan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan mc delta T ditambah M kali L. Selanjutnya kalor pada perubahan wujud benda, di mana sebelum lamang dimasak, bahan-bahan yang ada di dalam bambu masih dalam wujud asli, yaitu kulit dalam wujud padat, sedangkan santan berwujud cairan. Tetapi setelah terjadi pembakaran selama 3 jam, kalor akan mengubah zat-zat yang di awal tadi berubah dan menyatu menjadi zat baru, yaitu lamang yang berwujud padatan. Sekian vlog saya pada hari ini. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.